Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 Juli 2022. Kiranya kita pada saat ini dalam keadaan sehat, sukacita menyambut hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita semua. Sebelum kita bekerja, melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan, sudah bebankan kepada kita masing-masing. Mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan kita boleh dengar dengan baik. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang selalu mengasihi kami dalam keadaan apapun juga. Pada pagi ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi suluh dan pedoman kami untuk melangkah, mengawali semua aktivitas dimanapun Tuhan tempatkan kami. Turunlah Roh Kudus menyertai kami pada saat ini. Tenangkan hati kami, tenangkan pikiran kami, layakkan kami, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab memberikan judul Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap hidup di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Kasih menenteramkan jiwa. Pak Kaboro umpamatan bateng. Inti Injil adalah kasih. Kasih tanpa syarat. Itu sebabnya kita diperintahkan mengasihi satu sama lain, termasuk mengasihi orang yang membenci kita. Kasih tidak bisa digantikan dengan pengetahuan apapun. Memang lebih mudah menerima kasih dan lebih sulit untuk mengasihi orang lain. Itu gampang-gampang susah. Tetapi identitas kita sebagai warga
kerajaan Allah patut ditunjukkan melalui tindakan kasih. Identitas umat Kristen bukan pada megahnya gedung bangunan gereja, tetapi ketika orang lain bisa mengenal murid Kristus dari peri hidup yang saling mengasihi, sehingga suasana kerajaan Allah mewujud dalam lingkungan kita. Kasih yang tulus memampukan kita menghadapi kesulitan, tantangan, bahkan menyanggupkan kita memberkati. Sedang kasih yang dangkal diawali dari mengabaikan orang lain, lalu terjerumus pada keserupaan dengan dunia yang hidup membenci orang lain, tetapi pada akhirnya itu sama dengan pembunuh. Cermatilah, jangan-jangan kita begitu giat melayani, menjadi pelayan di dalam kelompok pelayanan kita saja, tetapi mengabaikan kelompok lain. Apakah gereja kita telah mengabaikan pekabaran Injil di luar jemaat? Ada banyak kain-kain pembenci di sekitar kita, tetapi biarlah itu menjadi realita, karena hanya dengan melakukan kasih, kehidupan kita menjadi surat Injil yang dibaca. Mengasihi orang lain butuh modal, yaitu Roh Kudus. Semakin kita taat pada Roh Kudus, makin banyak buah roh itu muncul. Pada saat itu, kasih akan mengalir. Mengasihi secara terus-menerus rasanya melelahkan, tetapi kasih yang sempurna justru melenyapkan ketakutan, lalu mengubah kelelahan menjadi sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk saling mengasihi di antara kami, seiman, sepersekutuan, sepelayanan, tetapi juga untuk mengasihi musuh-musuh kami sekalipun. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat pemimpin kami dalam negara ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memerintah dan mengelola negara ini. Biarlah masyarakat boleh merasakan keadilan dan kemakmuran. Kami berdoa juga secara khusus buat pendeta kami. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk memimpin jemaat ini ke arah kedewasaan dalam berjemaat. Berkati dalam segala tugas dan rencananya, terutama Tuhan di dalam proses kami untuk menerima pendewasaan dari sinode pada tanggal 30 Juli. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih kecil, masih dalam pertumbuhan, masih masa remaja, pemuda. Berkati mereka dalam masa pertumbuhannya, dalam masa pergaulan, masa mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Biarlah mereka boleh bertumbuh, berkembang di dalam hikmat yang daripadamu. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati dan sertai mereka, berikan kesehatan selalu dalam kehidupannya. Biarlah mereka boleh menikmati masa-masa indah bersamamu yang masih akan Tuhan karuniakan kepada
mereka semua. Keluarga dan jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Biarlah boleh mereka sembuh dan boleh pulih dan berkegiatan seperti biasa. Jemaat yang berduka Tuhan karena kehilangan orang-orang yang terkasih, ditinggalkan orang-orang yang terkasih, hiburkan mereka dengan kasih daripadamu agar mereka terlepas dari rasa duka dan boleh menikmati sukacita yang daripadamu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang berulang tahun, bersukacita, bertambah usia, dan bersukacita karena mendapatkan pekerjaan baru. Biarlah mereka senantiasa bersyukur, bersekati segala sukacita mereka Tuhan, dan mereka boleh menikmati berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, inilah doa dan syukur dan harapan-harapan kami. Dengarkan dan sahutlah ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini yang menjadi tuntunan kita untuk memulai segala aktivitas kita hari ini. Selamat bekerja, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.